Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melihat ini, Han Li menghela nafas lega, melambaikan tangannya, dan menyingkirkan roda kebenaran sebelum terbang menuju istana di depannya. Segera, dia sampai di depan kuil emas. Di atas kuil tergantung sebuah plakat besar dengan tulisan, "Kuil Waktu yang Mengalir," tertulis di atasnya. Pintu di bawah plakat itu memang setengah terbuka saat ini, tapi cahaya keemasan menyilaukan keluar dari celahnya. Cahaya keemasan ini memancarkan fluktuasi hukum waktu yang sangat besar, serta beberapa aura kuat lainnya, yang semuanya tampaknya merupakan artefak atau harta dewa. Namun, celahnya tidak besar, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Selain itu, indera spiritual sangat terhalang di sini, sehingga tidak mungkin menjelajahi bagian dalam kuil. Berdiri di depan kuil, mata Han Li sedikit berkedip. Alasan mengapa dia tidak langsung membuka pintu adalah karena ada alun-alun besar di depan pintu masuk utama kuil Taisui. Di alun-alun ini berdiri sejumlah pedang batu berwarna kuning tanah, ujungnya mengarah ke atas sementara gagangnya mengarah ke bawah. Setiap pedang batu berukuran 1000 meter, seperti gunung kecil, dan memancarkan fluktuasi yang kuat dari hukum atribut bumi. Ada total 36 pedang batu yang tersebar di seluruh alun-alun, membentuk formasi pedang yang samar. Formasi pedang batu dengan kuat memblokir pintu masuk ke kuil waktu yang mengalir, jadi siapapun yang ingin masuk harus melewatinya. Essence Flame Firebird di bahu Han Li berkicau keras sebelum melebarkan sayapnya dan terbang menuju Flowing Time Temple. Sambil mengerutkan kening, Han Li melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya keemasan yang menyelimuti Essence Flame Firebird, lalu menyimpannya di ruang cabangnya. Sejak kelahiran Essence Flame Firebird, kekuatannya telah meningkat pesat, namun temperamennya juga menjadi semakin tidak stabil, membuatnya cukup sulit untuk dikendalikan. Han Li menggelengkan kepalanya dan terus melihat formasi pedang batu di depannya. Segera, alisnya berkerut, dan sedikit kecemasan melintas di matanya. Formasi pedang yang dibentuk oleh 36 pedang batu ini tampak sederhana, tetapi semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa formasi itu mengandung misteri mendalam yang tidak dapat dia tembus. Jika itu terjadi di hari lain, dia bisa tenang dan mempelajarinya perlahan. Dia pada akhirnya akan dapat melihat beberapa petunjuk, dan itu bahkan mungkin sangat membantu untuk formasi Dao Arainya. Tapi sekarang, waktu adalah hal yang sangat penting, dan jika dia menunda lebih lama lagi, kemungkinan besar orang lain akan datang, sehingga sulit baginya untuk memimpin. Han Li merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Pedang ki emas sepanjang 30 meter, lebar 30 meter ditembakkan, menebas salah satu pedang batu kuning. Saat berikutnya, pedang batu mengeluarkan suara mendengung, dan lapisan tebal cahaya kuning muncul. Ketika pedang ki emas menghantamnya, ia langsung tenggelam ke dalam cahaya kuning, seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, tanpa jejak suara. Setelah pedang batu melahap pedang ki emas, lapisan cahaya kuning juga menghilang. Mata Han Li tenggelam ketika dia melihat ini, dan dia mengerti bahwa tidak mungkin mematahkan formasi ini dengan mengandalkan trik kecil. Dia segera mengambil keputusan dan membentuk segel dengan kedua tangan. Cahaya keemasan bersinar di tubuhnya, dan roda kebenaran muncul di belakangnya. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sana, dan menyelimuti area sekitar 1000 kaki. Dengan roda kebenaran di atas kepalanya, Han Li melangkah ke dalam formasi pedang batu. Saat dia melangkah ke dalam formasi pedang, pemandangan di depannya berubah, dan dia muncul di gurun kuning redup. Lingkungan di sekitarnya berwarna kuning kabur, dan lapisan awan kacau berwarna kuning tua menutupi bagian atas kepalanya. Tekanan besar merembes keluar. Ini adalah ekspresi Han Li berubah ketika dia melihat sekelilingnya. Ruang gurun kuning ini berbeda dari ruang ilusi biasa. Itu sangat stabil,
dan dia tidak bisa melihat cacat sedikit pun. Selain itu, hanya ada vitalitas atribut bumi di ruang ini, dan tidak ada jejak atribut lain dari vitalitas dunia. Hanya poin ini saja yang melemahkan efek undang-undang lain di sini sebesar 80%. Hatinya bergetar, dan penilaiannya terhadap formasi pedang ini meningkat lagi. Dia menggunakan mata iblis dari 9 kata-kata, dan lapisan cahaya ungu muncul di matanya. Dia melihat sekeliling. Pada saat ini, kehampaan di sekitarnya bersinar dengan cahaya kuning, dan 36 pedang batu kuning besar muncul, menyelimutinya. Setiap pedang batu bermekaran dengan cahaya kuning yang menyilaukan, dan mereka berubah menjadi sinar kuning tebal, mengalir langsung ke langit. Pada saat yang sama, pedang ki kuning muncul dari 36 pedang batu, seperti 36 bunga mekar. Dalam sekejap, suara pedangnya terdengar keras. Padat pedang ki dirilis, dan setelah berkedip liar, menghilang tanpa jejak dengan kabur. Saat berikutnya, ada fluktuasi besar di sekitar Han Li, dan pedang ki kuning melonjak, menebas ke arahnya. Han Li terkejut, tapi dia tidak panik. Kedua tangannya bergerak seperti roda, dan roda harta karun mantra di belakangnya berputar cepat setelah menyala. Area riak emas di sekelilingnya segera menjadi lebih padat. Garis-garis pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menebas di udara, dan meskipun masing-masing pedang itu cukup kuat, semuanya terhenti begitu mereka memasuki riak emas. Untuk sesaat, dinding pedang kuning melingkar muncul di sekitar area riak emas, dan membeku. Pedang ki berikutnya terus terbang, menebas area riak emas, tetapi mereka masih dipenjara oleh roda harta mantra. Namun, kekuatan pedang ki kuning ini luar biasa, dan 36 pedang batu mekar pada saat yang sama, dan jumlahnya juga mengejutkan. Hanya dalam beberapa saat, dinding pedang di sekitar area riak emas meningkat ke tingkat yang menakutkan, dan terkondensasi menjadi suatu zat, menenggelamkan area riak emas dan Han Li di dalamnya. Selain itu, pedang ki berikutnya terus terbang, dan menebas dinding pedang yang terwujud. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras, dan bola cahaya kuning tanah langsung meledak, berubah menjadi matahari kuning tanah, dan menyerbu masuk dengan sekuat tenaga. Tekanan spiritual yang menakutkan yang membuat hati Han Li bergetar datang dari dinding pedang di sekitarnya, dan menekan ke arah dalam. Area riak emas mulai berdengung dan bergetar, dan menjadi semakin intens, dan mengeluarkan suara retakan yang tajam. Ekspresi Han Li berubah, dan dia melirik pedang raksasa kuning di sekelilingnya. 36 pilar cahaya kuning tanah membubung ke langit, dan mereka berkumpul di suatu tempat di udara, membentuk awan kuning tanah. Tanda kuning tanah yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan aura yang tidak dapat dijelaskan terpancar dari awan kuning, dan itu menjadi semakin intens. Sudut mata Han Li berkedut, dan dia berteriak dengan suara rendah, dan kedua tangannya mengubah gerakannya. Cahaya hitam yang kuat muncul di tubuhnya, dan tubuhnya melonjak. Dalam sekejap, dia berubah menjadi setan raksasa berkepala 3, bertangan 6 berukuran 1000 kaki. Lebih dari 900 titik akupuntur misterius berkembang dengan cahaya bintang, dan pola urat perak keluar dari titik akupuntur misterius, dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, lapisan tirai cahaya bintang menyelimuti tubuh iblis raksasa itu. Iblis raksasa itu berteriak, dan keenam tinjunya membombardir dinding pedang di sekitarnya secara berdampingan. Dinding pedang hancur, dan sebuah celah pecah. Iblis raksasa itu memberi isyarat, dan menyingkirkan roda kebenaran. Kemudian, sosoknya bergerak, dan dia berubah menjadi bayangan hitam, terbang keluar dari lubang besar, dan langsung menuju pedang batu terdekat. Pedang ki kuning yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menyadari niat iblis raksasa itu, dan itu terbang dari segala arah, dan dengan keras menebas tubuh iblis raksasa itu, dan mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Namun, tirai cahaya bintang di tubuh iblis raksasa itu sangat kokoh,
dan itu hanya mengeluarkan sekelompok cahaya kuning yang menyilaukan untuk menahan pedang Qi. Bayangan hitam melintas, dan iblis raksasa itu terbang ke depan pedang batu. Kemudian, dia dengan keras meninju dengan tinjunya, dan itu membombardir pedang batu dengan kecepatan kilat. Pedang batu besar itu melepaskan cahaya kuning cerah, dan segera meledak, dan berubah menjadi cahaya roh kuning yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. 5 tinju lainnya juga meninju kehampaan pada saat yang sama, dan 5 kelompok bayangan tinju besar meledak seperti meteor. Mereka menghancurkan semua pedang Qi di sepanjang jalan, dan mengenai 5 pedang batu lainnya. 3 ledakan berturut-turut terdengar, dan 3 pedang batu juga meledak berkeping-keping. 2 pedang batu yang paling jauh dari bayangan tinju iblis raksasa dilemahkan oleh pedang Qi, dan meskipun mengenai pedang batu, mereka tidak dapat mematahkannya. Sudut mulut Han Li menunjukkan sedikit senyuman, tapi senyuman ini segera menghilang. Meskipun keempat pedang batu itu patah, keempat berkas cahaya kuning itu tidak menghilang, dan mereka masih membumbung tinggi ke langit. Namun, mereka jauh lebih redup dari sebelumnya. Selain itu, Yuan Qi atribut bumi di sekitarnya dengan gila-gilaan berkumpul menuju 4 sinar kuning, dan tiba-tiba, 4 bayangan pedang kuning bumi muncul di sinar cahaya. Dengan berkumpulnya Yuan Qi atribut bumi, keempat bayangan pedang dengan cepat menjadi padat, dan akan mengembun menjadi 4 pedang batu lagi. Sinar cahaya kuning di sekitarnya juga menjadi cerah, dan akan kembali ke keadaan semula. Han Li melihat pemandangan ini dengan tercengang, dan kemudian dia berteriak dengan marah. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, dan dia membuka Time Spirit Field. Kemudian, keenam lengannya membuat isyarat secara serempak. Lebih dari 200 benang kristal hukum terbang keluar, dan kemudian terbelah menjadi 2, dan menyatu dengan cahaya keemasan di Time Spirit Field. Kemudian, mereka berubah menjadi 2 bilah emas besar yang panjangnya belasan mil, dan menebas secara horizontal di sisi kiri dan kanan. Kemanapun mereka lewat, gelombang kekuatan hukum waktu meraung dan berjatuhan seperti ombak yang marah, dan itu menakutkan. Pada saat yang sama, dalam serangkaian suara siulan, 36 pedang awan bambu terbang keluar dari tubuhnya, dan ketika menyatu, mereka berubah menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Petir emas melingkarinya, dan hukum guntur dan kilat dimuntahkan, dan ia bersiul menuju awan kuning di udara. Dalam serangkaian suara gemuruh yang keras, kedua bilah emas itu menyapu, dan sebagian besar dari 36 pedang batu itu terpotong-potong, tetapi berkas cahaya kuning masih ada, dan hukum waktu sepertinya tidak dapat melukainya sama sekali. Semua atribut bumi Yuan Qi berkerumun dan berkumpul, dan waktu dalam berkas cahaya dengan cepat muncul kembali, seolah-olah tidak akan pernah bisa dihancurkan. Suara keras lainnya datang dari udara, dan itu adalah pedang petir raksasa yang menebas awan kuning di udara. Awan kuning tampak halus, namun sangat padat. Itu hanya bergetar sedikit, dan kemudian segera kembali ke keadaan semula, menghalangi pukulan pedang petir raksasa yang menghancurkan bumi. Wajah Han Li akhirnya benar-benar gelap. Pada saat ini, awan kuning di udara tiba-tiba bergulung dengan keras, dan Yuan Qi atribut bumi di dekatnya seperti banjir yang menghancurkan bendungan, berkumpul dengan liar. Cahaya kuning pada 36 pedang batu di bawah juga ditelan seperti ikan paus yang menyedot air, dan pedang batu tidak lagi membelah pedang Qi, dan semua cahaya ditelan oleh awan kuning. Awan kuning tiba-tiba mengembang dengan cepat, dan kedalaman awan berfluktuasi. Kemudian, sebuah pintu kuning yang berbentuk bulat namun tidak bulat, dan tampak persegi namun tidak persegi, muncul. Pintu itu bertuliskan pola berbentuk pedang, dan memancarkan gelombang Qi pedang yang sangat tajam, serta aura hukum bumi yang sangat besar. Hukum bumi ini benar-benar berbeda dari hukum bumi biasa, dan memberi orang perasaan luasnya dao besar langit dan bumi,
seolah-olah pintu ini terhubung ke langit dan bumi. Seluruh ruang tiba-tiba menjadi 100 kali lebih berat, dan iblis raksasa yang diubah oleh Han Li juga tiba-tiba tenggelam, dan menjadi sangat sulit baginya untuk bergerak. Sudut mata Han Li bergerak-gerak keras, dan dia berteriak keras. Keenam tinjunya bersinar dengan cahaya hitam, dan pada saat yang sama, cahaya bintang yang menyilaukan mekar di atasnya, dan mengembun di tengah, berubah menjadi tanda cahaya bintang di tinjunya, dan kemudian dia meninju. 6 bayangan tinju besar keluar dari tangannya, dan cahaya hitam serta cahaya bintang terjalin di sana. Fluktuasi kekuatan yang meletus darinya jauh di atas bayangan tinju hitam sebelumnya, dan melesat ke arah awan kuning di udara. Pada saat yang sama, dua bilah cahaya emas yang diubah dari benang kristal hukum waktu dan pedang awan bambu yang diubah dari pedang raksasa petir juga bergemuruh, dan berubah menjadi 3 cahaya emas besar yang melesat keluar, menebas ke arah awan kuning. Bayangan 6 kepalan tangan menghantam awan kuning terlebih dahulu, dan meledak, berubah menjadi 6 bola cahaya hitam putih besar yang menghantam awan kuning. Kemudian, 2 bilah cahaya emas dan pedang raksasa petir mengikuti dari belakang, menebas pusat awan kuning. Meskipun awan kuning itu sangat kokoh, ia tidak hanya berjatuhan dengan keras karena serangan yang berulang-ulang, tetapi juga merobeknya, memperlihatkan gerbang kuning di dalamnya. Melihat pemandangan ini, wajah Han Li berbinar, dan dia hendak mendorong bilah cahaya emas dan pedang raksasa petir untuk menyerang gerbang kuning. Tetapi pada saat ini, gerbang kuning itu bergemuruh dan bergetar, dan tiba-tiba menyala, dan lapisan riak kuning muncul darinya. 2 bilah cahaya keemasan dan pedang raksasa petir tampaknya telah mengalami pukulan berat, dan dikirim terbang kembali. Tubuh Han Li juga bergetar, dan dia mundur 2 langkah sebelum dia bisa berdiri tegak. Saat ini, gerbang kuning bersinar terang, dan perlahan membuka celah sempit. Lampu kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah gerbang, seolah-olah sungai surgawi telah pecah, dan bintang-bintang di langit telah jatuh bersama. Melalui celah tersebut, seseorang dapat melihat ruang luas berwarna kuning bumi di dalam gerbang. Cahaya kuning bumi yang tak terbatas melonjak, naik dan turun seperti gelombang. Setiap gumpalan cahaya kuning adalah hukum bumi murni yang tak tertandingi, hampir terkondensasi menjadi keadaan cair, dan berkerumun di luar, membentuk pusaran kuning besar. Tanda berbentuk pedang di pintu kuning berkedip-kedip tanpa henti, dan cahaya kuning yang melonjak turun segera terbelah untuk berubah menjadi banyak pedang batu kuning dari tanah. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya, dan semuanya menutupi langit dan bumi saat menebas ke arah Han Li sambil mengeluarkan lolongan pedang yang mengerikan. Setiap pedang batu diukir dengan pola nomologis, memancarkan gelombang hukum nomologis bumi yang sangat berat. Ruang yang sudah berat menjadi lebih berat. Han Li memasang ekspresi kaget saat melihat ini, dan dia buru-buru membuat segel tangan. Cahaya hitam melintas di tubuh iblis raksasa setinggi 1000 kaki, dan langsung menyusut 10 kali, menjadi hanya setinggi 100 kaki. Domain roh waktu dengan cepat menyusut hingga hanya sekitar beberapa ratus meter, tetapi juga beberapa kali lebih padat. Kedua bilah cahaya emas juga terbang kembali ke domain roh dan hancur. Mereka kembali menjadi benang emas yang berenang dan meningkatkan kekuatannya. Pedang batu yang jatuh seperti hujan segera melambat saat memasuki domain roh emas. Han Li mengambil kesempatan ini untuk meraih udara dengan keenam tangannya. Pedang petir raksasa itu bersinar sebelum berubah menjadi 6 pedang petir emas yang lebih kecil, yang masing-masing mendarat di salah satu tangannya. Lengannya bergerak dan menjadi kabur. 6 pedang petir juga berubah menjadi bayangan pedang buram yang terjalin membentuk jaring pedang, bertabrakan dengan pedang batu kuning tanah yang menghujani. Gemuruh keras terdengar terus-menerus, dan jaring pedang emas menghancurkan pedang batu kuning tanah yang menghujani seperti hujan. Namun, tubuh Han Li juga bergetar hebat, dan 6 lengannya yang memegang pedang merasakan sakit yang tumpul.
Ekspresinya berubah secara drastis. Setiap pedang batu mengandung hukum nomologi bumi yang kuat dan sangat berat. Setiap kali dia memblokir pedang batu, dia merasa seolah-olah sedang dihancurkan oleh gunung raksasa. Bahkan dengan kekuatan seni penindasan neraka iblis surgawi, dia merasa sulit untuk menahannya. Pedang melolong di udara semakin keras dan keras. Lebih banyak pedang batu terbang ke bawah, dan tekanan padanya meningkat. Brengsek, formasi pedang apa ini? Han Li meraung di dalam hatinya saat dia mengaktifkan seni penindasan neraka iblis surgawi, pedang awan bambu, dan domain roh waktu dengan sekuat tenaga. Jaring pedang emas semakin menebal, dengan keras kepala menahan pedang batu yang menghujani. Pada saat yang sama, lebih dari 1000 mil jauhnya dari lapangan pedang batu, dua sinar cahaya terbang berdampingan dari kejauhan. Orang-orang di bawah sinar cahaya adalah Jiao San dan Hu San. Baru saja, iblis berpunggung kura-kura itu benar-benar memiliki kulit dan daging yang tebal. Bahkan setelah aku menggunakan segel bumi besar untuk menekannya, dia masih bisa berbalik dan melarikan diri. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, kata Jiao San dengan cemberut. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan melihat segel persegi kuning tua di tangannya. Ada patung binatang buas yang tampak ganas di atasnya, dan tulisan, "Langit dan Bumi Kekaisaran," terukir pada segel di bawahnya. Segel persegi tampaknya tidak memiliki banyak harta karun di dalamnya, tetapi segel itu memancarkan kekuatan hukum nomologis bumi yang kuat. Dari waktu ke waktu, lapisan lingkaran cahaya kuning tanah akan muncul dari permukaannya. Lagi pula, kamu tidak mengembangkan kekuatan hukum nomologis bumi, jadi tidak mudah bagimu untuk mengaktifkan segel ini. Tentu saja tidak mudah bagimu untuk membunuh iblis kura-kura Suan, yang terkenal dengan fisiknya. Tapi dari kelihatannya, sepertinya tidak bagus, kata Hu San sambil tersenyum. Jiao San mengangguk. Saat dia hendak membalikkan tangannya dan menyingkirkan segel kuning, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke lapangan pedang batu yang semakin dekat. Pada saat ini, alun-alun itu dikelilingi oleh pedang Qi. Di dalamnya kacau, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Ini, Hu San juga mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. Formasi pedang ini terlihat sangat luar biasa. Sepertinya sudah diaktifkan. Mungkinkah seseorang telah menembus formasi? Jiao San juga sedikit terkejut. Saat mereka berdua mendarat di tepi Stone Sword Square, dua sinar cahaya muncul di kejauhan. Lan Yuanzi dan adiknya muncul. Melihat Jiao San dan saudara perempuannya berdiri di luar formasi, alis Lan Yuanzi berkedut tanpa terasa. Lan Yan melirik ke alun-alun batu pedang yang diselimuti aura pedang, serta aula megah di belakangnya. Alisnya tanpa sadar berkerut. Jiao San dan adiknya memandang mereka sejenak, tapi tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara. Pada saat ini, tiga sinar cahaya lainnya mendarat. Lei Yus, Su Miaqian, dan Wen Zong telah berkumpul dan bergegas. Begitu Lei Yus mendarat, matanya tertuju pada formasi pedang yang telah diaktifkan. Dia bergegas keluar dan berjalan mondar-mandir di tepi alun-alun, matanya penuh kegembiraan. Formasi pedang surgawi, saudara muda Wen, apakah kamu melihatnya? Ini adalah formasi pedang surgawi yang nyata dan lengkap, mata Lei Yus penuh kejutan dan dia mengirimkan suaranya ke Wen Zong. Formasi pedang yang telah diwariskan di sekte masih ada di sini. Ekspresi Wen Zong berubah dan dia buru-buru menjawab. Saya telah mempelajari formasi pedang surgawi selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah dapat membuatnya kembali sepenuhnya. Saya tidak menyangka akan ada formasi pedang lengkap di sini. Tampaknya legenda yang telah diwariskan di sekte tersebut benar. Saat itu, Tai Sui The Celestial benar-benar mengambil diagram formasi-formasi pedang surgawi dan meninggalkannya di sini. Lei Yus masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan mengirimkan suaranya. Rekan Lei, ada apa? Su Miaqian tidak mengerti.
Dia hanya merasa ekspresi Lei Yus agak aneh, jadi dia melangkah maju dan bertanya. Ketika Lei Yus mendengar ini, dia kembali sadar. Dia menenangkan dirinya dan berkata dengan agak malu. Ini pertama kalinya aku melihat formasi pedang penusuk langit yang telah lama hilang dari sekte kami, dan aku sedikit bersemangat. Maaf. Maksudmu formasi pedang di hadapan kita ini adalah formasi pedang Heavenspan yang terkenal. Su Miaqian sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan dia bertanya dengan cemberut. Jiao San dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Nama formasi pedang surgawi sangat menarik. Itu bukan karena berasal dari sekte pedang surgawi. Sebaliknya, sekte pedang surgawi mendapatkan nama formasi pedang surgawi karena akar sekte tersebut terletak pada formasi pedang surgawi ini. Dapat dikatakan bahwa karena formasi pedang surgawi maka sekte pedang surgawi ada. Dari sini, orang dapat melihat betapa pentingnya formasi pedang surgawi bagi sekte pedang surgawi. Sebagai formasi pedang utama dari sekte pedang surgawi, kekuatan membunuhnya secara alami luar biasa. Bagi para kultivator, sangatlah mudah bagi mereka untuk membunuh lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya benda itu. Dari sini, orang dapat melihat betapa pentingnya formasi pedang surgawi bagi sekte pedang surgawi. Sebagai formasi pedang utama dari sekte pedang surgawi, kekuatan membunuhnya secara alami luar biasa. Bagi para kultivator, sangatlah mudah bagi mereka untuk membunuh lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya benda itu. Rekan Lei, dari tampilan formasi pedang ini, pasti ada seseorang di dalam yang mencoba menghancurkannya. Menurutku kita tidak perlu menunda lebih jauh lagi. Sebaiknya kau hancurkan secepat mungkin. Jika ada iblis yang masuk pertama, itu tidak akan baik, Jiao San mengingatkannya. Lei Yus mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak dan hendak berbicara, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Di saat yang sama, Jiao San dan yang lainnya juga melihat ke arah itu. Di langit, ada cahaya hitam dan kabut hitam. 7 atau 8 sosok terbang ke arah mereka. Sebagian besar tokoh ini terlihat sangat ganas. Mereka adalah beberapa setan yang melarikan diri dari altar pengorbanan. Selain iblis singa tembaga, iblis bertulang putih, dan iblis tangan merah, ada 2 wajah baru. Salah satunya tingginya 10 zang dan serba hitam. Ada tanduk naga di kepalanya dan sisik naga di sekujur tubuhnya. Di punggungnya ada cangkang kura-kura hitam kehijauan besar yang ditutupi dengan berbagai macam prasasti jimat aneh. Namun, ada retakan sepanjang 3 kaki di tepi cangkang kura-kura. Tepi retakannya cukup tajam, dan terlihat seperti luka baru. Begitu iblis itu mendarat, dia memandang Jiao San dengan tatapan berbisa. Jelas sekali, retakan baru pada cangkang kura-kura kemungkinan besar disebabkan oleh segel bumi besar Jiao San. Sosok iblis lainnya tidak menonjol dibandingkan yang lain. Penampilannya tidak seaneh yang lain. Wajahnya hampir mirip dengan manusia. Namun, matanya berwarna hijau dan hidungnya tinggi dan melengkung seperti kait elang. Dia memiliki sepasang alis putih yang miring ke pelipisnya. Dia tampak sedikit jahat. Tatapan iblis berhidung elang tertuju pada Lan Yuanzi dan saudara perempuannya. Meski ekspresinya normal, ada niat membunuh yang kuat di matanya. Jelas sekali bahwa mereka pernah bertarung di altar pengorbanan sebelumnya. Lan Yan tidak mundur di hadapan tatapan tajam lawannya. Dengan mencibir, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan tongkat hijau zamrud muncul di tangannya. Tongkat itu memiliki banyak cabang yang menyerupai ranting pohon willow, dan memancarkan fluktuasi hukum atribut kayu yang kuat. Ketika iblis berhidung elang melihat tongkat itu, matanya menyipit dan wajahnya berkedut. Jelas bahwa dia cukup takut akan hal itu. Tatapan Jiao San menyapu kelima iblis itu. Akhirnya,
Pandangannya tertuju pada dua orang lainnya. Mereka tidak memiliki aura iblis di sekitarnya, jadi mereka bukanlah iblis. Namun, mereka jelas-jelas adalah pemimpin kelompok tersebut. Mereka tidak lain adalah Kimozi dan Xiongsan.